Banyak operator tongkang beranggapan pengalaman puluhan tahun sudah cukup menjamin kelangsungan bisnis. Di tahun 2026, itu adalah asumsi yang berbahaya. Dengan regulasi yang semakin ketat dan volume batu bara yang mengalami koreksi struktural, aturan mainnya telah berubah total. Pertanyaannya, apakah Anda siap menghadapi pergeseran dari sekadar mencari muatan menjadi adu efisiensi? Selamat datang di Tongkang Bis, saya digital avatar Kapten Aldi. Dalam video ini, kita akan membedah strategi bertahan dan peta jalan operasional yang wajib Anda miliki untuk menghadapi tantangan industri di tahun 2026 bersama Bu Maya. Halo, selamat datang. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan kupas tuntas panduan bertahan hidup untuk Anda, para operator tongkang di Indonesia, yang sebentar lagi akan menghadapi tantangan super besar di tahun 2026. Ini bukan teori, tapi strategi praktis yang bisa langsung Anda pakai. Nah, ini pertanyaan serius loh. Perubahan pasar yang sangat signifikan itu sudah di depan mata. Apakah armada dan bisnis Anda benar-benar sudah siap menghadapi gelombang besar yang datang? Yuk kita cari tahu sama-sama. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari memahami masalah besarnya, yaitu badai sempurna 2026. Terus, kita identifikasi 5 risiko utamanya. Nah, setelah itu, baru kita masuk ke dagingnya, strategi praktis, dan kita tutup dengan rencana aksi yang bisa langsung Anda kerjakan. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Ini fondasinya nih. Kita harus paham betul 4 pergeseran besar di pasar yang menciptakan kondisi yang, ya kita sebut aja badai sempurna buat para operator tongkang. Nah, ini dia perubahan pertama yang krusial banget. Dulu, RKAB atau kuota tambang itu berlaku 3 tahun, sekarang cuma 1 tahun. Artinya, apa? Ini menciptakan ketidakpastian yang luar biasa. Pemilik tambang jadi ragu-ragu ngasih kontrak jangka panjang, dan ini dampaknya langsung ke Anda sebagai operator. Lanjut, yang kedua, dan ini nggak kalah penting, pemerintah berencana memangkas produksi batu bara. Targetnya turun jadi sekitar 700 juta ton. Ini artinya volume kargo yang bisa diangkut bakal berkurang. Dan siapa yang pertama kena getahnya? Ya jelas, kontrak-kontrak spot dan para operator kecil. Tapi jangan pesimis dulu. Di satu sisi turun, di sisi lain ada yang meroket. Permintaan biji nikel buat smelter dalam negeri diproyeksiin melonjak sampai 350 juta ton. Ini sinyal yang jelas banget, ada pergeseran komoditas besar-besaran. Pertanyaannya, armada Anda siap nggak nangkep peluang emas ini? Terakhir, tapi ini bisa jadi pedang bermata dua. Penguatan asas Cabotage itu bagus karena melindungi pasar domestik buat kita. Tapi, di sisi lain, penegakan aturannya bakal jauh lebih ketat. Artinya, operator yang nggak patuh, dokumen yang nggak beres, atau kerjanya kurang profesional, bakal gampang banget kesingkir dari permainan. Oke. Kita udah lihat gambaran besarnya. Sekarang, gimana dampaknya langsung ke Anda? Mari kita bedah 5 ancaman nyata, 5 gelombang risiko yang harus dihadapi setiap operator tongkang skala kecil. Ini udah pasti kejadian nih. Gelombang pertama, perang harga. Logikanya simpel, kuenya makin kecil, semua orang berebut. Tarif angkut bakal banting-bantingan. Kalau nggak punya strategi, margin keuntungan Anda bisa habis terkikis. Nah, efek lanjutannya apa? Utilisasi anjlok. Tanpa adanya kepastian dari kontrak jangka panjang, tongkang Anda bakal lebih sering parkir di dermaga daripada berlayar. Ingat, setiap hari tongkang nganggur itu artinya bakar duit loh. Ini dia nih, musuh dalam selimut. Biaya-biaya yang suka nggak kelihatan tapi ngabisin duit. Waktu tunggu di jetty yang makin lama, denda demurrage yang susah ditagih, semua ini kalau ditumpuk bisa bikin perhitungan untung rugi Anda berantakan. Mau beli kapal baru atau refinancing? Bakal susah. Di tengah pasar yang nggak pasti kayak gini, bank dan investor jadi super selektif. Mereka cuma mau lihat satu hal, kontrak jangka panjang yang kuat dan bankable. Tanpa itu, pintu pendanaan bisa tertutup rapat. Gelombang kelima, dan ini jangan dianggap remeh, pengetatan kepatuhan. Dengan aturan Cabotage yang baru, kesalahan administrasi kecil bukan lagi masalah sepele. Dulu mungkin bisa lolos, sekarang salah dokumen sedikit aja, kapal Anda bisa ditahan dan dilarang berlayar. Kerugiannya luar biasa besar. Oke, cukup dulu soal ancamannya. Jangan panik, sekarang kita masuk ke solusinya. Ini saatnya kita beralih dari peringatan ke aksi nyata. Mari kita bedah 2 strategi pertama dari buku panduan kita.
Strategi pertama, dan ini penting banget, spesialisasi. Berhenti jadi tukang serabutan yang mau angkut apa aja kemana aja. Pilih satu area di mana Anda bisa jadi jagonya. Contohnya, dengan permintaan nikel yang meroket, fokus jadi spesialis rute pendek ke smelter. Ini bakal naikin utilisasi dan ngasih Anda kekuatan buat nentuin harga. Gimana caranya? Gampang, ini checklist 30 hari Anda. Pertama, pilih 1 atau 2 koridor aja, jangan serakah. Kedua, pastikan ukuran tongkang Anda itu pas buat kondisi sungai dan jeti di sana. Ketiga, buat daftar tarif yang jelas berdasarkan tingkat layanan atau SLA. Jangan lagi main harga tembak. Anda mungkin kalah dari segi jumlah armada, jadi Anda harus menang dari segi layanan. Jangan cuma jual space tongkang, tawarkan paket lengkap. Sediakan kapal tundanya, kru yang andal, bahkan kasih bonus sistem pelacakan sederhana. Ini bikin klien mikir 2 kali buat pindah cuma karena beda harga sedikit. Lanjut ke strategi 3 dan 4. Fokusnya sekarang adalah gimana caranya jadi lebih kuat dengan kerjasama dan gimana melindungi diri Anda dengan kontrak yang cerdas. Jujur aja ya, kalau Anda cuma punya 2-6 set tongkang, di pasar yang bergejolak kayak sekarang, posisi Anda itu rentan banget. 1 kontrak hilang aja goyangnya bisa kencang. Tapi coba lihat ini. Begitu Anda tambah kata rekanan, kata rentan tadi langsung berubah jadi andal. Dengan bikin aliansi atau operasi gabungan sama operator lain yang Anda percaya, Anda bisa nawarin kapasitas yang lebih besar dan lebih bisa diandalkan. Ini yang dicari sama penyewa-penyewa kakap. Dan ini adalah jimat Anda saat negosiasi kontrak. Jangan cuma terima kerjaan, tapi perjuangkan klausul-klausul ini. Minta jaminan volume minimum. Wajibkan ada klausul penyesuaian harga BBM otomatis. Pertegas aturan waktu tunggu dan demurrage. Ini bukan lagi kemewahan, ini syarat mutlak buat bertahan hidup. Oke, 2 strategi terakhir ini fokusnya ke dapur Anda sendiri. Hal-hal yang sepenuhnya ada dalam kendali Anda. Efisiensi operasional dan manajemen risiko yang pintar. Karena harga di luar sana lagi hancur-hancuran, satu-satunya cara selamat ya dari efisiensi. Fokus ke 3 angka ini. Misi Anda, naikin hari pemakan kapal, tekan konsumsi BBM seketat mungkin, dan pangkas habis waktu henti kapal tunda. Setiap jam kapal rusak itu sama dengan bakar uang. Nah, tabel ini merangkum pilihan model bisnis Anda. Pikirkan bisnis Anda ada di level mana sekarang. Yang paling aman, jelas kontrak khusus jangka panjang dengan smelter atau PLTU. Yang paling bahaya, bergantung 100% sama pasar spot. Tugas Anda adalah memanjat ke puncak piramida ini secepat mungkin. Oke, cukup teorinya. Sekarang waktunya eksekusi. Bagian ini berisi daftar tugas yang jelas dan praktis yang bisa Anda mulai kerjakan bukan besok, tapi dalam 2 minggu ke depan. Ini dia PR Anda. Pertama, buka data Anda sendiri, audit rute mana yang paling menghasilkan selama setahun terakhir. Kedua, proaktif, cari dan hubungi 10 calon klien di niche yang sudah Anda pilih. Ketiga, angkat telepon, ajak ngobrol 1 atau 2 rekan operator buat jajaki aliansi. Terakhir, dan ini super penting, bereskan semua dokumen Anda sekarang juga. So, pertanyaannya balik lagi ke Anda. Badannya udah di depan mata, kita semua tahu itu. Setelah melihat semua ini, langkah konkret pertama apa yang akan Anda ambil? Telepon pertama yang akan Anda buat? Untuk siapa? Apakah untuk calon klien nikel, rekan operator, atau tim internal Anda? Pilihannya ada di tangan Anda.